英雄，谢谢恩人，太棒了！亮。少爷，糟糕，里面的力量已经没有了。或许你可以用物灵药鼎试试。感觉如何？拉手毒王，还有一种法诀。 Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian semua cuy, sehat kan? Tentunya dong. Sedikit sinopsis, cucu dari Patria kediaman Yang Chen selalu diejek oleh orang-orang di kediaman karena sudah lama tidak membangun jiwa Dao-nya. Dalam keputusasaan dia mendapatkan terobosan untuk membangun jiwa Dao dan senjata roh Kaisar Yu. Dan menyadari bahwa kerumunan yang dipimpin oleh pamannya memaksa kakek untuk menyerahkan posisi Patria. Setelah itu, Yang Chen memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya untuk melindungi keluarganya. Lalu pergi ke Gunung Yoyun sendirian untuk mencari obat. Pada akhirnya, persekongkolan semua orang dipatahkan dan posisi Patria dipertahankan. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas lanjutan Yang Chen ini. Let's go! Bertempat di kediaman keluarga Yang, terlihat tetua keluarga Yang sedang cemas dan menunggu seseorang. Yang ditunggu kini telah datang, ya tetua itu menunggu Yang Chen. Yang Chen kemudian mendekati tetua itu, kemudian tetua itu menyampaikan berita penting. Beliau mengatakan jika di dalam sudah ada tamu agung, yaitu tetua dari keluarga cabang. Beliau adalah master rana penetrasi surga dalam keluarga. Lalu tetua itu menceritakan sedikit hal tentang sang master. Diceritakan bahwa sebelum master itu melarikan diri, mereka membantu pengkhianatan Yang King Hei. Lalu Yang Chen yang baru mengetahui hal itu, lantas mengatakan jika perbuatan mereka semakin memperjelas. Jika selama ini pengkhianatan itu didukung oleh orang-orang ini. Lalu Yang Chen meminta untuk diantarkan dan dia ingin menemui sang master. Sekilas terlihat seseorang yang memakai jubah bertudung, menuangkan cairan ke 2 gelas teh yang sudah disiapkan untuk dihidangkan. Kemudian seseorang itu pergi, lalu datanglah seorang pelayan wanita membawa teh itu. Kemudian dia memberikan minuman itu kepada tamu, yaitu si master. Kini terlihat Yang Chen dan tetua datang dan menemui master. Lalu master itu beranjak dari duduknya. Dengan raut wajah yang terlihat sangat kesal dan marah, dia lalu mendekati Yang Chen. Seperti yang sudah kita duga, master itu tanpa basa-basi langsung memarahi Yang Chen. 挑起内乱，哼！糟糕，里面的力量已经没有了。这两个家伙要做什么？ Lalu Yang Chen sebagai anak muda yang menjunjung tinggi kebenaran, ia tidak tinggal diam begitu saja. Yang Chen lantas baik mengatakan jika para master itu merupakan parasit tua, yang tidak peduli saat keluarga mengalami kesulitan malah memicu kekacauan. Lantas master satunya lagi beranjak juga dari tempat duduknya dan sudah mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menyerang Yang Chen. Namun master itu tiba-tiba terlihat lemas dan lemah. Badannya kini tidak bisa digerakkan dan merasa kebas. Rupanya para master itu tahu jika mereka telah diracuni oleh Yang Chen. Mereka berdua kini terlihat pingsan dan tidak sadarkan diri. Yang Chen juga mengatakan jika efek dari racun itu adalah untuk menghilangkan semua kekuatan atau jiwa Dao para master. Lalu kini Yang Chen memerintahkan pengawalnya untuk menyingkirkan kedua master itu. Dan juga memerintahkan untuk menggeledah tempat pengasingan mereka. Dan juga mengambil barang-barang yang berharga. Dia juga memberi hukuman kepada para master untuk mengembalikan mereka di kediaman lama dan mengurus ladang keluarga. Kemudian Yang Chen lantas membuat obat untuk orang-orang terdekatnya yang diracuni oleh para pengkhianat. Lalu dia meminumkan obat itu dan kini mereka sudah sadar kembali. 我杨晨这点自知之明还是有。
放心，这药只是费了你。 Yang Chen kemudian menuju ke ruang konferensi dan di sana ternyata sudah ada Patria dan tetua-tetua lainnya. Di ruang konferensi itu mereka membicarakan dan berdiskusi tentang buku langka yang ditemukan Yang Chen di kediaman gurunya Wu Ji. Menurut Patria, buku itu sangat berguna bagi keluarga mereka. Dengan menggunakan keterampilan yang ditulis di buku itu, keluarga mereka pasti akan meningkat dengan pesat. Dan jika berkultivasi sesuai instruksi di buku itu, mungkin tetua ketiga juga akan mencapai ranah penetrasi juga. Lalu Patria menanyakan rencana Yang Chen selanjutnya. Kemudian Yang Chen mengatakan jika dirinya akan membuat perubahan, mulai sekarang tak akan ada lagi perbedaan cabang utama dalam keluarga. Semua orang akan diperlakukan adil, dan pemberian sumber daya akan didasarkan pada bakat mereka, bukan berdasarkan status keluarga. Dengan begitu, maka akan timbul motivasi anggota keluarga untuk berkultivasi. Mereka yang memiliki performanya bagus dapat mengakses teknik yang lebih baik dengan keterampilan rahasia dan lebih banyak sumber daya. Saat ini terlihat kediaman keluarga yang di dalam kediaman itu terlihat beberapa tetua, Patria, Yang Chen, dan juga pengawal. Mereka terlihat sedang membuka sebuah peti dan peti itu ternyata berisi banyak harta berharga. Yang Chen kemudian mengatakan kepada Patria jika harta benda itu merupakan harta yang diambil dari kediaman Yang King Hai. Beberapa diambil dari Master Moming. Yang Chen juga mengatakan kepada para tetua jika besok dirinya akan memilih murid elit. Jadi mereka yang setia pada keluarga akan diperlakukan dengan baik. Pagi harinya bertempat di arena kediaman keluarga Yang. Di arena kompetisi itu sudah berkumpul beberapa orang kandidat yang akan mengikuti ujian. Tak lama kemudian Yang Chen datang ke tempat itu. Yang Chen kemudian mengatakan jika hari ini ada dua agenda utama. Satu untuk menguji peringkat jiwa Dao, dan yang kedua menguji bakat seni bela diri dan teknik rahasia. Mereka yang berpenampilan baik akan menjadi murid elit dan menikmati sumber daya yang lebih besar. Lalu tak lama kemudian para pengawal membawa beberapa peti emas ke arena pertandingan. Kemudian Yang Chen mengumumkan kepada semua orang, mereka yang menjadi murid elit berhak atas 10 pil tingkat kuning dan 10.000 koin emas. Jika jiwa Dao mereka adalah sebuah senjata, maka dapat memilih senjata jiwa dari peti itu. Apabila mereka gagal dalam ujian murid elit, tidak boleh berkecil hati karena masih ada kesempatan berikutnya. Mereka yang gagal juga akan dihadiahkan 3 pil tingkat kuning dan 3.000 koin emas. Kini ujian pun dimulai dan para peserta ujian pertama adalah Yang Huan. Kini tetua sedang mengidentifikasi kekuatan jiwa Dao milik Yang Huan. Diketahui jika Yang Huan memiliki jiwa Dao pedang, tingkat mistik kelas atas. Lalu Yang Huan menampilkan keterampilan pedang yang dimilikinya kepada seluruh orang yang hadir di arena kompetisi. Kini tetua menilai dan mengumumkan jika Yang Huan layak menjadi murid elit. Kemudian Yang Huan mengambil hadiahnya, lalu Yang Huan menyuruhnya untuk pergi ke pavilion buku suci. Di sana Patria akan memberinya beberapa petunjuk. Setelah beberapa waktu ujian itu pun sudah selesai dilaksanakan. Beralih ke tempat konferensi, di sana terlihat Patria dan Yang Chen. Tak lama kemudian datanglah ayahnya Yang Chen, yang terlihat sudah sehat dan sudah normal kembali kesehatannya. Lalu Patria terlihat bahagia dan menyambut kedatangan anaknya itu. Lalu Patria memberitahu putranya itu jika besok mereka akan mengadakan upacara untuk menempatkan ayahnya Yang Chen sebagai Patria selanjutnya. Kemudian Yang Chen menyela pembicaraan orang tuanya dan dia mengatakan ingin menunda sementara waktu upacara penobatan ayahnya. Dengan alasan Yang Chen menggunakan rumput rodongin 1000 tahun dan dantian bintang jiwa tingkat 6. Lalu 2 rumput roh kelas menengah dan pil tingkat mistik untuk membuat banyak sup herbal. Dan dengan sup ini Yang Chen dapat meningkatkan semua kultivasi setiap orang. Dengan begitu kediaman Yang Chen akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan setelah itu mereka bisa mengadakan upacara penobatan dengan aman. Lalu keluarga lain bisa terintimidasi dan mereka tidak akan pernah berani menyinggung keluarga yang lagi. Lalu Yang Chen segera bergegas meracik obat dengan tungku kesayangannya.
Kini pelayannya menginformasikan jika Wang Ci memerlukan bantuannya. Yang Chen pun bergegas dan di sana pil racikan Mo Ming sudah jadi. Lalu pil itu diberikan kepada Wang Ci sebagai hadiah. 人魂会强大许多倍，炼丹也就会变，炼出的品质比我想象的还要好。姐说什么药快出炉了，让你赶快去一趟。谢陈杀。 Di sana nampak tubuh Wang Ci sedang bereaksi karena sebelumnya dia telah memakan pil yang dibuat oleh mediang gurunya. Yang Chen yang mendampingi proses itu mengetahui jika jiwa Wang Ci masih terlalu lemah. Jika proses itu tidak dikontrol dengan baik, maka efek obatnya bisa langsung menghancurkan jiwanya Wang Ci. Lalu Yang Chen berinisiatif untuk mengurangi efek dari energi yang dikeluarkan oleh pil itu dengan menyerap energi itu ke dalam tungku. Yang Chen yang penasaran dengan seberapa kuat efek pil itu, dia lalu memakan satu butir pil. Dengan begitu dia bisa mengidentifikasi ternyata pil itu dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan tubuh Yang Chen tidak bisa mengatasinya. Kini jiwa alam bawah sadar Yang Chen mengatakan jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka dantian keduanya. Lalu jiwa itu menjelaskan jika ingin menyempurnakan tinju naga pemecah langit, maka Yang Chen harus menemukan cara untuk membuka dantian keduanya. Dengan menggunakan cara itu, Yang Chen bisa memelihara energi naga. Dan hal itu juga bisa digunakan untuk menyimpan lebih banyak lagi energi vital. Dengan begitu akan membuat Yang Chen menjadi lebih kuat saat menerobos ranah pembekuan darah. Jiwa alam bawah sadar Yang Chen juga mengatakan jika membuka dantian kedua bukanlah hal yang mudah. Hal itu membutuhkan energi vital yang berlimpah. Jika tidak ada pertemuan yang ditakdirkan, maka Yang Chen harus mengumpulkannya sendiri secara perlahan. Dan proses itu tentunya akan sangat lambat. Kemudian Yang Chen berusaha lebih keras lagi, dan kini dantian keduanya telah terbuka. Lalu Yang Chen mendekati Wang Ci dan menarik kembali tungku yang ada di dekat Wang Ci. Lalu Wang Ci pun tersadar, dia mengatakan jika dirinya Wang Ci telah menebus ranah pembekuan darah dan jiwa daunnya telah berubah. Jiwa daunnya kini meningkat ke jiwa daun kelas menengah tingkat mistik. Wang Ci lalu mengucapkan terima kasih pada Yang Chen. Lalu Yang Chen berpesan kepada Wang Ci untuk menyempurnakan kultivasinya dan berlatih lebih keras lagi. Yang Chen kemudian pergi meninggalkan Wang Ci. Kini dirinya Yang Chen sudah berada di kediaman keluarga Yang. Di sana terlihat Cheng Gang yang segera menghampiri Yang Chen. Mereka berdua, Yang Chen dan Cheng Gang, lantas menuju ruang konferensi. Para tetua di sana terlihat sangat bahagia dan mereka mengatakan berkat ramuan obat yang dibuat oleh Yang Chen, kini para tetua merasakan jika kultivasi mereka telah meningkat beberapa tingkat. Di sana Patria juga mengumumkan jika 3 hari dari sekarang sudah waktunya untuk mengadakan upacara penobatan untuk Patria yang baru, yaitu ayahnya Yang Chen. Patria juga memerintahkan untuk mengundang 3 keluarga, yaitu keluarga Zhao, Wang, dan Liu. Lalu Yang Chen juga menginginkan keluarga 3 besar itu melihat dengan baik agar mereka tidak berani macam-macam lagi dengan keluarga Yang. Lalu Yang Chen memanggil Cheng Gang dan memberi Cheng Gang sebuah pedang. Pedang itu merupakan senjata jiwa tingkat Suan kelas rendah. Beralih ke pavilion, terlihat di sana Yang Chen sedang mengobati ibunya. Dia melihat ke dalam jiwa alam bawah sadar ibunya. Di sana ada sebuah istana ilahi Mansion Dao milik ibunya yang telah hancur. Lalu Yang Chen menanyakan hal itu kepada orang tuanya. Lalu ibunya menceritakan kepada Yang Chen jika pada waktu dulu ibunya terluka dan ibunya Yang Chen diselamatkan oleh ayah Yang Chen. Ibunya tidak dapat mengingat kejadian apapun. Dia hanya menyimpan 1 liotin. Kini Yang Chen masih melihat liotin yang dimiliki oleh ibunya. Dia juga baru mengetahui jika dulunya ibunya diselamatkan oleh ayahnya. Kini Yang Chen lalu berpikir ketika jiwa dao ibunya dihancurkan, itu juga berdampak signifikan pada jiwanya. Peluang untuk memulihkannya juga sangatlah kecil. Kini Yang Chen dengan megang liotin itu, lalu dia menanyakan hal itu kepada jiwa alam bawah sadarnya yang dia panggil sebagai guru.
Lalu gurunya memberi saran agar dia Yang Chen menggunakan tungku kesayangannya untuk membantunya. 原来娘，你竟然是被我爹救回来的。或许你可以用物灵药鼎试试。师尊，这你可有办法？恢复的概率恐怕是微乎其微。好，娘都听你的。 Kemudian Yang Chen meminta izin kepada ibunya. Dia juga berkata kepada ibunya jika dia ingin memulihkan jiwa dao ibunya. Kini dia mulai mengeluarkan tungku ajaibnya. Lalu tungku itu dimasukkan ke dalam tubuh ibunya untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tidak menunggu waktu lama, tungku itu ditariknya kembali. Kini Yang Chen mengatakan jika ibunya memiliki jiwa dao tingkat langit kelas menengah. Kemudian ayah dan ibunya Yang Chen sangat bahagia karena dia telah mendengar jika ibunya Yang Chen memiliki jiwa dao tingkat menengah. Saking bahagianya, ayah Yang Chen pun memeluk ibunya. Karena akhirnya mereka bisa melatih kultivasi secara bersama-sama. Lalu ibunya memberitahu Yang Chen jika ada beberapa hal yang muncul secara serius di kepalanya. Itu seperti latihan dan teknik kultivasi. Namun ibunya berkata jika dia tidak bisa menjelaskannya secara detail. Lalu Yang Chen mengatakan kepada ibunya untuk berlatih lebih keras. Dan mengenai ibunya yang memiliki jiwa dao tingkat kaisar kelas menengah, lebih baik jangan disebarkan untuk mengantisipasi menghindari masalah yang tidak perlu. Kini waktu sudah berlalu 3 hari kemudian. Terlihat di kediaman yang sudah banyak orang yang berdatangan. Mereka semua adalah para undangan yang diundang untuk menghadiri acara penobatan Patria yang baru. Lalu Patria dan ayah Yang Chen pun menyambut para tamu undangan itu dan meminta mereka masuk ke kediaman keluarga Yang. Kini para tamu undangan sudah berkumpul dan saat untuk upacara penobatan pun segera dimulai. Di sisi lain terlihat Yang Chen yang sedang bersantai di halaman belakang dan dia ditemani oleh pelayan kecilnya. Lalu gadis pelayan itu bertanya kepada Yang Chen, di luar sangat ramai. Namun kenapa Yang Chen malah bersantai di sana? Lalu Yang Chen mempersilahkan jika gadis itu ingin keluar karena dirinya ingin bersantai dulu. Lalu gadis pelayan itu mengatakan jika dirinya ingin menemani tuan mudanya saja dan tidak mau pergi keluar. Yang Chen kemudian memberi gadis itu sebuah hadiah, yaitu sebuah cermin tua. Gadis itu menerimanya dengan senang hati. Lalu Yang Chen menyuruh gadis kecil itu untuk meneteskan sedikit darahnya ke cermin. Dan darah itu tiba-tiba terserap oleh cermin. Itu menandakan jika gadis itu berjodoh dengan cermin itu. Setelah beberapa saat cermin itu bereaksi, lalu memberikan dan mentransfer energi kepada gadis pelayan. Kemudian gadis itu merasakan jika cermin tua itu memberinya semacam keterampilan atau teknik kepadanya. Gadis itu mengatakan jika mungkin saja cermin itu memiliki kekuatan tingkat raja. Karena gadis itu merasa latihan dan teknik kultivasi yang dikirimkan kepadanya merupakan tingkat raja. Kini Yang Chen berkata jika tidak perlu lagi mengkhawatirkan kultivasinya lagi. Kemudian gadis pelayan mengatakan kepada Yang Chen jika dia tidak bisa mengungkapkan detail warisan itu. Lalu Yang Chen mengatakan jika warisan berharga seperti itu tentu saja tidak begitu saja diberikan kepada siapapun. Lalu Yang Chen menyarankan kepada gadis pelayan itu untuk menggunakan kekuatan jiwa daunnya dan merawatnya dengan benar untuk sementara waktu. Kemudian Yang Chen menyuruh gadis pelayan itu untuk kembali ke kamar dan melatih kultivasinya di sana. 少爷，就在这里伺候少爷。还有一种法诀，少爷，我没办法将那种传。 Di sini terlihat Yang Chen sedang mengamati artefak miliknya. Dia sedang bingung memikirkan artefak yang dipegangnya itu. Dia memikirkan dan ingin bertanya kepada gurunya, akan tetapi saat ini dia malah mengeluarkan kertas dan pena. Tidak terasa dia menulis itu sudah 8 jam berlalu. Dia lalu menyusun kertas-kertas itu. Kini susunan itu menjadi sebuah kalimat yang berbunyi, keterampilan tingkat suci metode kondensasi darah 7 lubang. Mengubah hati biasa menjadi hati 7 lubang yang halus. Dan memurnikan energi darah paling kuat.
Dia sangat bahagia karena kini teka-tekinya sudah terpecahkan. Kini dia hanya perlu menempa tubuhnya untuk menerobos batas ranah penampakan tubuh. Kemudian dia bisa maju ke ranah pembekuan darah. Kini keesokan paginya, Yang Chen segera bergegas. Ketika dia ingin keluar dan membuka pintu, tiba-tiba gadis pelayan sudah ada di depan pintu. Lalu gadis itu memberitahu Yang Chen jika Patria sudah menunggunya di ruang konferensi. Sepertinya utusan dari kediaman penguasa kota datang. Tidak menunggu waktu lama, kini Yang Chen sudah memasuki ruangan konferensi. Dia langsung diberi pertanyaan oleh Patria. Di sana Patria bertanya tentang kemana perginya kedua leluhur keluarga Yang. Lalu Yang Chen menjelaskan kepada semua orang yang berada di ruang konferensi. Yang Chen mengatakan jika kedua leluhur itu dia kirim ke kediaman leluhur Yang. Karena mereka telah menghasut orang Qinghai untuk memberontak. Mereka pantas untuk dihukum mati. Terlebih lagi selama beberapa tahun ini, mereka telah menghabiskan sumber daya kediaman Yang. Lalu beberapa tetua yang di sana juga mengakui jika tindakan Yang Chen sudah diketahui oleh mereka. Kemudian Patria menerima alasan Yang Chen, dan dia juga bangga kepada Yang Chen karena dirinya telah bertindak tegas, dan itu juga untuk kebaikan kediaman Yang. Lalu kakek Yang pergi meninggalkan ruang konferensi setelah mengetahui alasan Yang Chen. Kini Yang Chen bertanya kepada ayahnya untuk apa dirinya diundang ke ruang konferensi. Lalu Patria mengatakan jika penguasa kota ingin mengundang Yang Chen ke kediaman penguasa kota. Utusan dari penguasa kota kemudian menegaskan jika dirinya diminta untuk menjemput Yang Chen dan mengantarkannya ke kediaman penguasa kota. Lalu dengan saran dari ayahnya, Yang Chen pun setuju untuk datang dan menerima undangan itu. Kini utusan sedang mengantar Yang Chen menuju kediaman tuannya. Tidak menunggu waktu lama, kini Yang Chen sudah sampai di kediaman penguasa kota. Di gerbang masuk kediaman, Yang Chen sudah disambut oleh seorang tetua. Tetua itu adalah seorang master ranah penetrasi surgawi. Dan itu menandakan jika penguasa kota sungguh menghormati Yang Chen. Kini Yang Chen pun diantara sang master untuk menemui penguasa kota. Kini Yang Chen sudah sampai di dalam kediaman penguasa kota. Dia disambut dengan ramah dan hangat oleh penguasa kota. Lalu Yang Chen pun memberi salam hormat kepada penguasa kota. Lalu Yang Chen dipersilakan penguasa kota untuk duduk dan mengobrol. Kemudian tuan penguasa kota menyuguhkan beberapa kudapan kepada Yang Chen dan mempersilakan Yang Chen untuk mencicipinya. Ada satu kudapan yang menarik perhatian, yaitu kudapan berwarna ungu. Tuan penguasa kota mengatakan jika itu adalah buah roh kelas menengah. Kini Yang Chen bertanya kepada penguasa kota untuk apa dirinya diundang ke kediamannya. 无需多礼，走，我们过去坐下说。城主竟然会让这么一名高手迎接自己，是去汇报在杨府议事大厅中所听。城主已经在府内等候多时了。可算把你给等来了。 Lalu penguasa kota mengatakan jika dia memerlukan bantuan Yang Chen. Karena penguasa kota mendengar jika Yang Chen bisa menyembuhkan racun yang tak biasa. Terlihat penguasa kota sedang menceritakan secara detail kepada Yang Chen. Yang diketahui penguasa kota itu meminta bantuan Yang Chen untuk mengobati cucunya. Diceritakan 10 tahun yang lalu, putra penguasa kota satu-satunya bersama istri dan putrinya mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Putra dan menantunya meninggal karena keracunan. Dan hanya cucu perempuannya yang malang dan nyaris tidak selamat. Kecerdasan tidak berubah sejak usia 7 tahun. Dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Jika dirinya penguasa kota kehilangan cucunya juga, dirinya tidak tahu bagaimana harus menjalani sisa hidupnya. Namun Yang Chen mengatakan jika hanya kecerdasan cucunya saja yang menurun. Dan seharusnya itu tidak menjadi masalah yang besar. Lalu penguasa kota menjawab, jika memang awalnya tidak menjadi masalah. Tapi baru-baru ini penyakitnya kambuh, dan kini hidup dan matinya di ujung tanduk. Lalu penguasa kota itu dengan nada memohon, dia meminta Yang Chen membantunya untuk menyelamatkan hidup cucunya. Lalu penguasa kota mengajak Yang Chen untuk menemui cucunya. Kini Yang Chen sudah sampai di kamar cucunya penguasa kota.
Di sana terlihat cucu penguasa kota sedang tidak sadarkan diri. Wajah dan tubuhnya terlihat pucat. Setelah Yang Chen mencoba untuk memeriksa tubuh gadis itu, dia lalu mengatakan kepada penguasa kota jika cucunya masih hidup namun dalam keadaan mati suri. Lalu penguasa kota bergegas berlari keluar karena namanya dipanggil oleh seseorang, dan di luar sana sudah ada seseorang seperti iblis yang tertawa melihat hidup Zhao Yanpeng penguasa kota menderita. Lalu penguasa kota bertanya, iblis itu memiliki dendam apa kepadanya sehingga dia meracuni cucunya. Kini diketahui jika dia adalah raja racun petaka guru dari Xiao Duang. Lalu kini Zhao Yanpeng penguasa kota teringat jika 10 tahun yang lalu raja racun petaka telah memusnahkan beberapa kota dan memurnikannya dengan latihan racun. Lalu Zhao Yanpeng segera menyerang raja racun petaka. Namun tak disangka hanya kepasan tangan, Zhao Yanpeng kini jatuh tersungkur. Lalu raja racun petaka itu mengeluarkan kekuatannya, sehingga kini terlihat semua kota tertutup oleh kabut dan terlihat penduduk kota pingsan satu persatu. Kemudian Yang Chen menutup hidung. Dia menuju kamar cucunya penguasa kota. Lalu dia mengeluarkan tungku kesayangannya. Kemudian menutup tungku itu dengan kain basah. Lalu dia melihat dari balik pintu untuk melihat apa yang dilakukan raja racun itu. Yang Chen berkata jika raja racun itu ingin memusnahkan kota dengan racunnya. Yang Chen dengan memakai jubah bertudung segera menetralisir racun itu dari kota. Terlihat kini kabut yang menyelimuti kota sudah hilang dan kota terlihat sudah cerah seperti sebelumnya. Yang Chen lalu menghampiri penduduk yang sudah pingsan. Lalu dia memeriksanya satu persatu. Terlihat Yang Chen begitu sangat sedih dan prihatin atas apa yang terjadi kepada para penduduk kota. Kini Yang Chen kembali ke kediamannya. Di sana dia melihat beberapa pengawal sedang kesakitan. Lalu kakeknya menyambut kedatangan Yang Chen dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kakeknya juga mengatakan jika tadi ada gas beracun, orang-orang yang terkena jangkauan gas itu langsung pingsan. Kemudian ada master datang dan segera menetralkan gas beracun itu. Kakeknya belum tahu jika master itu adalah Yang Chen. Kemudian Yang Chen bertanya kepada kakeknya tentang raja racun petaka. Lalu kakeknya mengatakan jika raja racun petaka adalah master seni racun. Dia mengembangkan keterampilan racun dan pernah memusnahkan kota dengan racun aneh. Di sela-sela pembicaraan itu datanglah Cheng Gang. Dia melaporkan jika keluarga yang pingsan tidak ada yang selamat. 没有死，只是生命气机收敛。不了你，拉手毒王。不自量力。 Terlihat Yang Chen dan tetua agung sedang cemas sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Memang benar saat ini mereka sedang menunggu laporan dari Cheng Gang dan pengawal lainnya. Tak lama kemudian datanglah Cheng Gang dan yang lainnya. Lalu mereka melaporkan situasi di luar. Cheng Gang memberi laporan jika situasi di luar sangat buruk, kecuali yang tidak berada di kota. Hampir semua orang mati dan mungkin kerugian di dalam kota lebih parah lagi. Di saat itu Yang Chen baru teringat dengan Wang Ji. Dia segera bergegas untuk melihat keadaan Wang Ji. Sesampainya di kediaman Wang Ji, dia mencarinya ke berbagai sudut ruangan. Untunglah dia melihat Wang Ji dalam keadaan tak sadarkan diri. Kemudian Yang Chen segera membangunkan Wang Ji. Beralih ke suasana di dalam kota, kini terlihat beberapa penduduk sedang berjalan meninggalkan kota Mangu. Tetua agung yang melihatnya sangat prihatin, kini beliau memblokade kota Mangu dengan kekuatannya. Berlanjut ke kediaman keluarga Yang, di tempat konferensi terlihat tetua agung, patria, dan tetua ketiga mereka sedang bersedih dan merenung. Lalu datanglah Yang Chen dan Wang Ji ke tempat konferensi. Lalu Yang Chen mengatakan kepada mereka semua untuk pindah dari kota Mangu. Dengan alasan gas beracun telah menembus ke bawah tanah. Dan tempat itu sudah tidak layak lagi untuk ditinggali. Para tetua pun menyetujui saran dari Yang Chen. Lalu tetua agung mengusulkan mereka pindah ke kota Qiangyun. Selain itu, tempat terdekat dari kota Mangu.
Alasan lainnya adalah karena di sana lingkungannya bagus dan baik untuk tinggal menetap. Akan tetapi satu-satunya masalah adalah keluarga Qian, mereka berkolusi dengan bandit dan menindas penduduk kota dan perilaku mereka sangat tercela. Di saat Tetua Agung dan yang lainnya menetap di sana, pada saat itu Tetua Agung dapat menghukum mereka untuk memberikan keadilan bagi penduduk. Lalu tetua lainnya dan Yang Chen pun setuju dengan apa yang diusulkan oleh kakeknya. Keesokan paginya terlihat kediaman Yang sedang sibuk berkemas. Dengan beberapa kereta kuda, kini mereka semua mulai berangkat. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, kini mereka sampai di tempat yang dituju, yaitu kota Qianyun. Mereka lantas memasuki gerbang kota Qianyun. Saat mereka sampai ke dalam kota, mereka dihadang oleh anggota keluarga Qian. Dari rumor-rumor yang beredar, anggota keluarga Qian bertindak sebagai penguasa di situ. Lalu Yang Chen mendekati orang-orang dari keluarga Qian. Yang Chen mengatakan jika tidak penting siapa dia dan rombongannya. Mulai sekarang dia dan rombongannya akan tinggal di sana. Anggota keluarga Qian mengizinkan mereka untuk tinggal, namun ada upeti yang harus dibayar. Anggota keluarga Qian juga mengatakan jika keluarga Qian menguasai kota Qianyun, dan kata-kata mereka adalah hukum. Lalu Yang Chen terlihat sedikit kesal dan dia mengatakan keluarga Qian sebagai kultivator bukan hanya tidak menjunjung keadilan, bahkan menindas orang biasa, dan juga bertindak tirani. Lalu anggota dari keluarga Qian itu langsung menyerang Yang Chen. Akan tetapi dengan mudah Yang Chen bisa mengalahkan mereka semua. Kini Yang Chen meminta untuk diantarkan ke kediaman Qian Yang. Ketika sampai di sana, Yang Chen mendapat perlakuan kurang baik. Dia diserang oleh beberapa pengawal dan anggota keluarga Qian. Namun dengan mudah Yang Chen bisa melumpuhkan mereka semua. Kini Yang Chen menginstruksikan untuk menyerahkan anggota keluarga Qian beserta para pengawalnya kepada pihak yang berwajib. Lantas membebaskan orang-orang yang diculik dan memberi mereka uang. Yang Chen kemudian meminta izin kepada seluruh penduduk kota Qian Yang jika dirinya dan keluarganya akan tinggal menetap di kota Qianyun. 希望大家多多包涵。大爷，他就是钱家的家属。大英雄，谢谢恩人，太棒了！ Di sini masih terlihat Yang Chen meminta izin kepada seluruh penduduk kota jika dirinya dan keluarganya ingin tinggal menetap di kota itu. Dia juga memberikan sedikit orasi kepada penduduk kota. Di dalam orasi itu, dia mengatakan jika para penduduk mulai saat ini tidak harus membayar upeti. Yang Chen juga mengatakan jika dirinya berencana untuk mendirikan sekolah dan klinik di kota. Dia juga mengharapkan mereka semua untuk bisa hidup rukun dan membangun kota ini bersama-sama. Selain itu, Yang Chen ingin merubah nama kota dan mulai saat ini nama kota Qianyun menjadi kota Shinseng, yang artinya melambangkan awal yang baru. Lalu para penduduk bersorak karena mereka sangat bahagia. Di malam hari, Yang Chen dan keluarga sedang bersantai dan menikmati makan malam. Lalu Yang Chen melihat ada beberapa orang yang datang dari atas langit. Kemudian dia bersiaga dan meninggalkan makan malamnya bersama keluarga. Saat ini diketahui jika tamu tak diundang itu adalah sekelompok bandit. Kini dia sedang mengamati pergerakan bandit-bandit itu. Ketika Chen Gang datang untuk membantunya, hal itu lalu ditolak oleh Yang Chen karena dia ingin sedikit merenggangkan otot. 能够解决到钱不光，看来你……废话真多。 Kini Yang Chen sedang menyambut dan menghadang para bandit. Ternyata di antara para bandit itu terdapat anggota keluarga Qian. Kini bandit itu merasa kesal karena koleganya Tuan Kuan Bingguan telah disingkirkan dan diserahkan ke pihak berwajib. Kini Yang Chen menyerang para bandit yang diketahui masih memiliki kultivasi rendah. Seperti yang sudah diduga, Yang Chen dengan mudah menyingkirkan para bandit. Setelah dirasa urusan dengan para bandit itu selesai, kemudian Yang Chen pergi untuk memeriksa markas para bandit.
Di sana Yang Chen menemukan segunung koin emas yang disimpan di dalam gudang. Lalu terdapat juga satu peti dan ketika dibuka, peti itu berisi logam emas dan permata. Di dalam peti juga terdapat 2 buah buku kuno yang terlihat sangat usang. Buku itu adalah buku keterampilan yang cocok untuk kultivasi jiwa dao ular. Kini Yang Chen mengambil buku itu dan semua harta karun milik para bandit berserta koin emas. Setelah menyelesaikan urusannya di markas bandit, kini Yang Chen beranjak pergi dari tempat itu. Saat keluar dia melihat rumput bintang jatuh. Yang Chen terlihat sangat senang lalu dia mengambil rumput langka itu. Kemudian Yang Chen membakar markas para bandit. Guna mencegah terjadi sesuatu di masa depan, kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini terlihat sedang menggendong cucunya Tuan Zhao, pemimpin kota Mangu, untuk membawanya di sebuah tempat peristirahatan. Diketahui jika wanita itu memiliki kultivasi yang tidak biasa. Ternyata kultivasi gadis itu sudah sampai di ranah pembekuan darah tingkat 9. Kemudian Yang Chen memulai langkah pertamanya untuk mengobati gadis. Dia menyiapkan sebuah tungku sebagai tempat untuk meredam gadis itu dengan bahan herbal. Saat ini Yang Chen baru menyadari jika dia tidak bisa sendirian melakukan proses itu, karena pasiennya seorang wanita. Lalu dia memiliki ide untuk meminta bantuan kepada gadis pelayannya. Kini gadis pelayan itu terlihat sudah membantu wanita itu untuk membuka baju dan memandikannya di atas tungku ramuan herbal. Terlihat saat ini Yang Chen memulai pengobatannya dan ternyata pengobatan itu tidak sederhana yang dipikirkan. Yang Chen memulai pengobatan dari malam sampai keesokan paginya, dan itu cukup sangat menguras tenaganya. Kini setelah dirasa pengobatan itu sudah selesai, Yang Chen terlihat lemas lalu dia pun pingsan. Masih bertempat di kediaman keluarga Yang, tepatnya di kamar Yang Chen, terlihat Yang Chen masih terlelap tidur dengan pulas. Namun saat dia sedikit membuka mata, dia sangat terkejut karena di depannya sudah ada wanita cantik. Kini dia beranjak dari tempat tidurnya untuk mencuci mata. Diketahui jika wanita cantik itu adalah cucu Tuan Zhao, yaitu penguasa kota. Ternyata pengobatan yang dilakukan oleh Yang Chen berhasil. Gadis cantik itu kini sudah sadar dan kembali sehat seperti sedia kala. Tapi ada yang aneh, gadis itu melakukan hal yang aneh dan mungkin benar yang dikatakan kakeknya. Gadis itu tidak memiliki kesadaran yang sempurna. Dia mungkin berpikir Yang Chen adalah pelayannya. Gadis itu meminta Yang Chen untuk membasuh mukanya. Walaupun begitu, Yang Chen dengan sabar menurutinya dan kini Yang Chen membantu gadis itu untuk membasuh mukanya. Sungguh tidak dapat diduga gadis itu tiba-tiba memeluk Yang Chen. Dia terus mengikuti kemana Yang Chen mengelangkah. Gadis itu pun selalu menggandeng tangan Yang Chen. Saat ini terlihat ibunya Yang Chen sudah memasuki kamarnya Yang Chen untuk melihat Yang Chen sudah terbangun dari tidurnya atau belum. Ibunya Yang Chen pun melihat gadis itu. Dengan lembut ibunya Yang Chen bertanya siapa gadis itu. Lalu Yang Chen mengatakan jika gadis itu adalah cucunya Tuan Zhao, penguasa kota. Gadis itu ternyata bernama Zhou Yuxin. Kemudian Yang Chen juga mengatakan jika dirinya hanya membantu dia mengobati gadis itu. Lalu ibunya Yang Chen mengatakan jika mengobati dan menyembuhkan orang adalah perbuatan baik. Namun ada batasan antara laki-laki dan perempuan, dan Yang Chen harus memperhatikan hal itu. Lalu Yang Chen menjawab jika dirinya tahu akan batasan itu. Namun Nona Zhao hanya menganggapnya sebagai pelayannya saja. Yang Chen juga mengatakan jika pagi ini dia juga membantu untuk membasuh mukanya Zhou Yuxin. Ibunya lalu menanggapi dengan tertawa. Dan juga ibunya mengatakan jika kedepannya Yang Chen tidak perlu dikhawatirkan soal mencari istri. Karena saat ini saja dia sudah bisa merawat orang. Lalu Yang Chen meminta ibunya untuk disiapkan sarapan karena dirinya sudah lapar. Lalu ibunya bergegas untuk menyiapkan makanan untuk Yang Chen dan juga Nona Zhao. Setelah beberapa saat kemudian makanan itu sudah siap dan dihidangkan oleh Su'er, gadis pelayan kesayangan keluarga Yang Chen. Yang Chen kemudian mengenalkan gadis itu Zhou Yuxian kepada Su'er, mengatakan jika Zhou Yuxian merupakan cucu dari Tuan Zhao. Karena Zhou Yuxian baru sembuh dari sakitnya, dia masih memerlukan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya.
Maka dari itu Yang Chen meminta Sui Er untuk membantu Zhao Yuxian. Setelah sarapan itu selesai, kini Yang Chen memiliki waktu lebih untuk berlatih. Kemudian dia mengeluarkan buku kuno yang dia ambil dari markas bandit. Dia mulai berlatih menggunakan buku itu, namun ada hal yang perlu ditanyakan kepada gurunya. Yang Chen kemudian menemui jiwa alam bawah sadarnya. Di sana dia bertanya kepada gurunya jika dia ingin mengembangkan jiwa daunnya lebih lanjut. Namun dia tidak memiliki arahan, sehingga dia merasa sedikit kewalahan. Lalu gurunya mengatakan jika jiwa dao medis mengandung teknik rahasia yang kuat. 不瞒师尊，我也你道痕虽多，熟练的却一个都没有。只是没有方向，感觉有些吃力。看来掌握的还是蛮快的。蕴含着强大的法诀秘术。 Orang jenius biasa dapat memahami satu jiwa dao dan hanya orang jenius sejati yang bisa. Kemudian Yang Chen pergi berlatih di pegunungan dan saat ini kekuatannya sudah sangat meningkat. Lalu Yang Chen memutuskan untuk pulang dan di kediamannya dia memberitahu tetua dan yang lainnya jika dia menemukan tambang emas di pegunungan. Lalu mereka semua pergi ke pegunungan untuk mengeceknya. Kini tetua agung sudah memastikan jika itu memang benar merupakan tambang besi hitam. Lalu kakek Yang Chen memecah batu itu kecil-kecil dan dari situ diketahui jika tambang besi hitam yang ada di depannya memiliki kualitas yang terbaik. Kemudian mereka bisa menjualnya dengan harga terbaik. Lalu ayah Yang Chen akan segera mengatur agar orang-orang mulai menambangnya dan menyarankan untuk jangan terlalu terburu-buru untuk menjualnya. Lalu tetua agung kakek Yang Chen menyuruh tetua ketiga untuk saat ini menjaga tempat itu. Karena yang lainnya akan kembali ke kediaman dan kembali lagi ke situ untuk mengatur tenaga kerja. Lalu Yang Chen meminta izin kepada tetua agung untuk mengambil dan menyimpan beberapa besi hitam. Kini terlihat Yang Chen sedang mengamati besi hitam yang ada di depannya. Dia sedang berpikir menggunakan besi hitam itu untuk apa. Kemudian muncullah ide dia membuat baju besi tingkat kuning kelas menengah. Dia mengatakan jika menjual baju besi itu, seharusnya dia bisa mendapatkan uang 200.000 koin emas. Kini dia mulai membuat baju besi emas satu lagi. Namun Yang Chen terlihat kurang puas dengan hasil baju besi itu. Dia mengatakan jika dirinya terlalu lemah dan jika saja baju besi itu dimurnikan oleh master penempaan, dengan begitu setidaknya akan memiliki kualitas tingkat mistik. Kini terlihat beberapa orang sudah mulai menambang dan membawa besi hitam itu ke kediaman keluarga Yang dengan menggunakan kereta. Beralih ke Yang Chen, kini dia berlatih sangat keras siang dan malam. Dan itu dia lakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat dia berlatih di halaman rumah, ayahnya lalu datang menghampirinya. Beliau membawa berita luar biasa jika ayahnya baru saja pergi ke kota Nasan. Dan beliau mendengar berita jika Akademi Tian yang akan merekrut murid secara terbuka. Dengan syarat kultivasinya telah mencapai ranah pembekuan darah dan berusia di bawah 18 tahun, maka dapat berpartisipasi dalam ujian itu. Itu merupakan kesempatan yang langka Akademi Tian yang hanya merekrut murid-murid setiap 10 tahun sekali. Lalu ayahnya melanjutkan perkataannya kembali, jika seorang jenius langka di ranah penempaan tubuh juga memiliki peluang. Mendengar itu, Yang Chen terlihat sangat bahagia, lalu dia bertanya kepada ayahnya, kapan perekrutan itu akan diadakan? Ayahnya lalu mengatakan jika waktunya masih 3 bulan lagi. Saat ini Yang Chen bisa mendaftar di kota Nanshan. Nantinya Yang Chen bisa pergi ke Akademi Tian yang bersama orang-orang dari kota Nanshan. Karena Yang Chen merasa dirinya mengalami hambatan dalam kultivasinya, maka dia berpikir dia harus belajar keluar untuk dapat membantunya menerobos. Kini ayahnya mengatakan jika dirinya dan kakeknya merasa jika Sui Er dan Zhao Yuxian juga harus mencobanya. Mereka berdua bisa pergi bersama Yang Chen. Kini tiba saatnya mereka pergi, mereka lalu berpamitan kepada keluarganya. Terlihat ibu Yang Chen bersedih melepas mereka bertiga untuk belajar dan menjadi kuat. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, kini mereka dan Zheng Gang sudah sampai di kota Nanshan. Di sana mereka berhenti di tempat pendaftaran
Dan tempat itu terlihat sangat ramai sekali. Karena banyak orang yang berantusias untuk masuk Akademi Tianyang. Mereka pun kini terlihat mengantri untuk mendaftar. Lalu beberapa orang di sana membicarakan nama Jun Wuhou. Singkat cerita, beliau Jun Wuhou adalah orang yang berbakat jebolan Akademi Tianyang. Dan beliau memiliki karir yang bagus di kemiliteran. Itu membuat orang-orang termotivasi ingin menjadi seperti beliau, yaitu Jun Wuhou. 个企图脱离大夏王朝的小国，他可是天阳学院历史上第2个在天阳学院当时的院主一战之后便消失，想必入学的概率会很大。至于我还有机会赶上。 Kini mereka bertiga dan beberapa kandidat lainnya terlihat berada di sebuah tempat peristirahatan sebelum dipindahkan ke akademi. Di sana juga merupakan tempat dilakukannya proses penyeleksian pertama. Jadi bagi mereka yang tidak memenuhi kualifikasi, beberapa petugas sudah siap untuk mengusir mereka dari tempat itu. Di sana Yang Chen mengatakan kepada Su'er dan Nona Zhao, jika dengan kualifikasi mereka miliki, pasti mereka akan melewati penilaian ini dengan mudah. Keesokan paginya mereka bertiga dan beberapa kandidat yang lolos seleksi pertama, mereka semua diajak untuk menuju ke suatu tempat. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka semua sampai di suatu tempat. Terlihat di sana ada sebuah gerbang batu yang tertutup, lalu seorang petugas membuka gerbang batu itu dengan menggunakan token yang dimilikinya. Sesaat kemudian gerbang batu itu pun terbuka, mereka semua lantas memasuki tempat itu. Bisa dikatakan tempat itu merupakan tempat yang megah dan dibangun dengan memakai kekuatan. Karena di sana terlihat ada tangga batu yang melayang di udara. Kemudian mereka terus saja berjalan semakin dalam. Bangunan juga terlihat semakin indah, megah, dan besar. Beberapa kandidat yang melihat bangunan itu pun berdecak kagum. Kini mereka melewati satu gerbang lagi. Dan gerbang itu juga terlihat sangat-sangat megah. Yang Chen menyebutkan jika kota kerajaan itu sangat megah. Kota kerajaan itu menurut Yang Chen ukurannya 100 kali lebih besar dari kota Mangu. Lalu seorang petugas mengatakan agar mereka berhenti untuk terus terpana, karena mereka saat ini masih berada di dalam kota. Sedangkan di dalam kota bangunannya berkali-kali lebih megah. Seorang petugas itu juga mengatakan jika kota kerajaan dibagi menjadi 3 bagian, kota bagian luar dihuni oleh para praktisi jiwa dao kaya. Bagian dalam kota dihuni oleh para pejabat dan orang-orang kaya. Dan adapun kota kekaisaran merupakan tempat tinggal para bangsawan dan keluarga kerajaan. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang berpakaian prajurit kerajaan. Dengan mengendarai seekor singa, lalu seorang petugas itu menjelaskan jika mereka berasal dari pasukan singa api. Salah satu dari 10 pasukan teratas di dinasti Xia. Mereka sangat kuat, pasukan singa api memiliki sejarah ratusan tahun. Mereka dibawa kendali oleh kediaman Raja Surgawi Singa, dan hanya kelompok elit yang bisa bergabung. Lalu 10.000 anggota pasukan singa api saja dapat menyaingi pasukan berkekuatan 1 juta orang. Lalu Nona Zhao bertanya tentang kehebatan pasukan api jika dibandingkan dengan pasukan serigala kelaparan. Dengan telaten, petugas itu memberi penjelasan jika pasukan perang serigala perang milik Jun Wuhou relatif mudah dan tidak bisa dibandingkan. Lalu dalam hati Yang Chen mengatakan jika semua prajurit ini berada pada ranah pengelolaan jiwa. Masing-masing memiliki aura membunuh, dan mereka pasti sudah berpengalaman selama ratusan tahun di peperangan. Bahkan pasukan di sini sekuat ini, sepertinya dirinya Yang Chen akan bertemu banyak orang jenius yang bisa menjadi tandingannya. Lalu petugas itu mengantar mereka semua ke tempat dan ternyata tempat itu merupakan Akademi Tianyang. Mereka akan menjalani ujian di tempat itu. Lalu di sana terlihat ada sesuatu untuk menguji bakat bawaan para peserta. Itu adalah metode Master Polaro. Terlihat satu persatu peserta maju untuk mengikuti tes itu. Ada beberapa peserta yang lolos dan ada juga beberapa peserta yang gagal dalam tes itu. Kini tiba saatnya Su'er maju. Su'er dinyatakan lolos, kemudian saat ini giliran Zhao Yuxin. Ternyata diketahui jika Zhao Yuxin memiliki jiwa Dao Polaro. 好了，该南山城来的了。
我也没通过哎。没事儿。 Hal itu disaksikan dan diketahui oleh semua orang termasuk para kandidat dan juga para guru. Lalu saat itu juga ada salah satu guru yang menghampiri Zhao Yuxian dan beliau langsung menawarkan jika beliau menginginkan Zhao Yuxian menjadi muridnya. Namun dengan kepolosannya Zhao mengatakan jika dirinya ingin mengikuti ujian dulu. Kemudian Yang Chen menghampirinya dan menjelaskan kepada Zhao jika menjadi murid berarti dia Nona Zhao sudah lulus ujian. Lalu Nona Zhao mengiyakan tawaran tetua. Dan kini Nona Zhao dan tetua kembali ke istana Polaro. Lalu para petugas yang ada di sana membicarakan keberuntungan Nona Zhao. Karena sepengetahuan mereka, di antara 3 tetua istana Polaro, tetua Yutian adalah satu-satunya yang tidak memiliki murid. Dan beliau sangat jarang sekali berinisiatif untuk mencari dan memilih murid. Lalu di tengah obrolan para petugas itu, Yang Chen menyela dan mengatakan jika dirinya ingin melanjutkan ujian. Karena hanya dia saja yang belum mengikuti ujian itu. Kemudian Yang Chen maju dan mencobanya, dan kini Yang Chen juga dinyatakan lulus ujian. Kemudian salah satu petugas mengatakan kepada koleganya untuk memanggil elang peliharaannya. Karena menurutnya cukup melelahkan untuk terbang kembali ke Akademi Tianyang dengan membawa orang sebanyak ini. Tidak menunggu waktu lama, elang itu pun datang. Lalu mereka semua terbang kembali ke Akademi Tianyang. Di sana mereka sudah disambut oleh seorang tetua bernama Tuan Diaken. Lalu petugas itu melapor kepada Tuan Diaken Lu jika dirinya dan koleganya telah membawa kandidat dari kota Nansan dan 3 kota lainnya. Lalu Tuan Diaken berkata jika dirinya telah menerima laporan itu. Lalu menyuruh para petugas untuk kembali ke tugas mereka masing-masing. Kemudian salah satu kandidat mengatakan kepada Yang Chen jika Akademi Tianyang bersifat hierarkis dari atas sampai bawah dan terdiri dari dekan akademi, wakil dekan, tetua lalu diikuti oleh dekan dan guru. Diakenlah yang mengatur urusan sehari-hari sementara guru membimbing murid dalam hal kultivasi. Murid juga memiliki pangkat. Murid Akademi Tianyang dibagi menjadi murid luar, murid gerbang, dan murid inti. Murid inti semuanya adalah calon dekan akademi di masa depan. Kemudian Tuan Diaken Lu meminta mereka untuk mengikutinya. Kini sampailah mereka semua ke suatu tempat, dan di tempat itu sudah ada Dekan Hei. Lalu Tuan Diaken Lu menyerah terimakan para kandidat kepada Dekan Hei. Lalu karena penasaran, Yang Chen bertanya kepada temannya tentang orang yang ada di depannya. Kemudian temannya memberitahu jika dia adalah Dekan Hei dan statusnya lebih tinggi berada di atas Dekan Bai dan Dekan Lu. Karena para dekan akademi sibuk berkultivasi, jadi Dekan Hei adalah yang mengatur berbagai urusan. Kini Dekan Hei menjelaskan kepada para kandidat jika lolos seleksi awal, berarti itu menunjukkan bakat mereka cukup bagus. Lalu Dekan Hei juga mengatakan jika di belakangnya ada goa boneka. Jika mereka bisa melewatinya, maka akan dinyatakan lulus dan akan menjadi murid luar Akademi Tianyang. Polaro di tangan mereka telah mencatat kultivasi mereka yang sebenarnya. Begitu masuk ke dalam goa boneka, maka akan mengaktifkan boneka. Jika mereka tidak bisa mengalahkan boneka-boneka itu, teriak saja menyerah. Dengan begitu, Polaro akan memindahkan mereka keluar. Tapi hal itu akan menghilangkan kesempatan mereka untuk menjadi murid Akademi Tianyang. Setelah Dekan Hei merasa penjelasannya sudah cukup, kini Dekan Hei menawarkan kepada para peserta yang ingin mencoba. Kali ini Yang Chen menawarkan diri untuk masuk ke gua itu. Terlihat Yang Chen yang berhasil keluar dari gua boneka. Di luar sana dia jadi rebutan beberapa tetua untuk menjadikan Yang Chen sebagai muridnya. Lalu datanglah tetua perempuan. Di sana tetua itu juga menginginkan Yang Chen menjadi muridnya. Seketika itu tetua yang lain terdiam dan seakan tidak berani dengan tetua wanita. Yang Chen yang terlihat mengenali tetua perempuan itu. Dia memilih untuk menghindarinya dengan mengatakan kalau dia memilih jiwa dao medis. Lalu tetua yang lain yang memiliki jiwa dao medis ingin menarik Yang Chen. Namun laki-laki wanita itu mencegahnya.
Dan kini guru wanita itu memanggil Yang Chen untuk mendekat padanya. Tak lama kemudian muncullah Suwi'er, ternyata dia juga lolos ujian itu. Kemudian petugas dari istana mantra akan merekrut gadis kecil itu. Dan kini terlihat Yang Chen diajak tetua wanita itu untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Kini Yang Chen sudah sampai di suatu tempat. Di sana terlihat Yang Chen masih bersama wanita itu. Lalu wanita itu meminta Yang Chen untuk berlutut. Hal itu dilakukan katanya untuk upacara guru dan murid. Dan kata wanita itu, setelah mereka menjadi guru dan murid, Yang Chen harus mendengarkan perkataan gurunya. Namun Yang Chen mengatakan jika dirinya tidak mau menjadi murid wanita itu. Karena kesal dengan perkataan Yang Chen, kini wanita itu menyegel Yang Chen. Dan itu menyebabkan Yang Chen tidak bisa berkuti. Lalu dia berlutut dengan sendirinya. Dengan nada kesal, Yang Chen mengatakan kepada wanita itu kalau jangan sampai memberinya kesempatan, kalau tidak maka dia akan membuat wanita itu menyesal. Setelah sekelilingnya menyelimuti, Yang Chen terbuka, dia lalu menyerang wanita itu. Ternyata Yang Chen memberi wanita itu racun. Racun itu bisa bereaksi lebih cepat begitu wanita itu menggunakan kekuatannya. Akan tetapi usaha Yang Chen itu tidak berlaku untuk wanita itu. Sebenarnya wanita itu bisa saja melepaskan racun dari Yang Chen. Namun karena dia ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh Yang Chen kepadanya, maka dia berpura-pura masih ada racun di dalam tubuhnya. Saat ini wanita itu pura-pura terpaku tidak bisa bergerak. Lalu Yang Chen mendekati wajah wanita itu dan mengatakan jika wanita itu sangatlah cantik. Jadi dia langsung membunuhnya, rasanya sangat disayangkan. Lalu di dalam hati wanita itu berkata jika akhirnya Yang Chen menunjukkan watak aslinya. Dia juga berencana untuk memberi Yang Chen pelajaran. Lalu wanita itu berkata kepada Yang Chen yang dirinya masih berpura-pura kesakitan jika Yang Chen sebenarnya laki-laki yang hidung belang. Dan dirinya hanya bercanda, dirinya tidak menyangka jika Yang Chen begitu kejam. Namun Yang Chen tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh wanita itu. Di saat itu juga Yang Chen menggendong wanita itu. Tidak disangka wanita itu diceburkan Yang Chen ke dalam sungai. Lalu sesaat kemudian wanita cantik itu muncul ke permukaan sambil berkata kepada Yang Chen jika racunnya telah hilang. Yang Chen mengatakan jika dia hanya bercanda. Racun itu bisa dengan mudah dihilangkan. Hanya dengan mencelupkan diri ke dalam air. Lalu kini Yang Chen mengakui wanita itu sebagai gurunya. Ketika Yang Chen berkata ingin pergi, guru cantik itu tidak mengizinkan Yang Chen untuk kemanapun. Yang Chen pun tidak keberatan untuk menuruti perintah gurunya itu. Lalu kini Yang Chen terlihat rebahan di tempat tidur. Guru cantik itu mengikuti Yang Chen, dan yang terjadi Yang Chen menertawakan gurunya itu karena pakaian gurunya yang basah. Bertempat di kediaman guru cantik, terlihat Yang Chen dan guru cantik sedang bercengkrama ramah. Dari obrolan itu Yang Chen sedang bertanya kepada guru cantiknya mengenai berapa tingkat kultivasi gurunya dan bagaimana pencapaian pemurnian pil. Namun gurunya bukannya menjawab tapi malah bertanya balik. Apakah Yang Chen ragu akan kemampuannya dan tidak bisa mengajarinya? Lalu akhirnya dia menjawab juga. Dia mengatakan jika dia berada di ranah penetrasi surgawi tingkat 9 dan pemurniannya berada di tingkat obat kelas 3. Setelah mendapatkan jawabannya, Yang Chen kini mengajukan pertanyaan lagi. Di mana dia akan tinggal? Karena sepertinya ada satu ruangan di kediaman gurunya. Lalu dia menggoda guru cantiknya itu dengan mengatakan apakah mereka akan tinggal bersama. Gurunya yang mendengar itu pun sedikit jengkel dan kesal. Lalu gurunya mengatakan jika Yang Chen harus memilih. Mau tinggal di kamar tamu atau membangun rumah sendiri. Atau Yang Chen bisa tinggal sesukanya. Tidak menunggu waktu lama, Yang Chen kemudian segera menempati kamar tamu guru cantiknya. Yang Chen kemudian meminta makanan kepada gurunya. Dan saat ini sedang lapar karena sepanjang hari dirinya belum makan sama sekali. Gurunya itu pun kemudian memberi Yang Chen sebutir pil penunda lapar.
Kemudian guru cantiknya juga memberi resep agar Yang Chen membuat pil penunda laparnya sendiri. Kini Yang Chen kembali mengajukan pertanyaan kepada guru cantiknya. Kenapa dirinya memilih menjadi seorang guru? Namun guru berkata jika masalahnya bukanlah urusannya Yang Chen. Lalu meminta Yang Chen untuk fokus saja pada kultivasinya dan jangan membuat gurunya malu. Kemudian Yang Chen meminta kepada gurunya untuk diajari apa saja sesuka hati gurunya. Gurunya berencana akan membawa dia ke pavilion buku suci. Dan di sana Yang Chen bisa memilih sendiri. Hari pun berganti malam, dan saat ini guru cantik sedang tertidur. Namun dalam tidurnya itu, gurunya terlihat sedang gelisah. Karena terus diganggu oleh Yang Chen. Dan Yang Chen bilang ke gurunya kalau dia membutuhkan selimut. Karena dirinya juga tidak bisa tidur. Karena tidur di gunung terlalu dingin. Dan tidur di lantai juga punggungnya sakit karena keras. Guru cantik pun lantas memberi Yang Chen selimut. 可恶的家伙，睡觉就修炼，别还烦我。地板也太硬了，有你这么当？师尊，你睡了没有啊？ Yang Chen kini terlihat tidur di teras, namun bukannya tertidur, Yang Chen kini terlihat menemui jiwa bawah alam sadarannya. Di sana jiwa bawah alam sadar Yang Chen berkata, jika Yang Chen dalam beberapa hari akan menembus batasan ranah penempaan tubuh. Lalu Yang Chen bertanya apa gunanya menembus batasan ranah penempaan tubuh. Jiwa alam bawah sadar Yang Chen kemudian menjelaskan, ketika batasan ditembus ada batasan pintu di dalam tubuh dapat dibuka. Itu adalah suatu tempat antara kenyataan dan ilusi, yang disebut pintu surgawi. Tubuh manusia memiliki 6 pintu surgawi, masing-masing mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika ke-6 pintu surgawi terbuka, maka dia akan... Tapi jiwa alam bawah sadarnya tidak memberitahu jawabannya. Karena dia ingin Yang Chen mencari tahu tentang jawabannya itu sendiri, daripada diberitahu orang lain. Waktu pun berlalu dan kini pagi hari datang menjelang, terlihat Yang Chen terbangun dari tidurnya. Lalu dia melihat ke kamar gurunya, dan ketika itu gurunya sedang berganti baju. Yang Chen pun langsung mimisan. Kini gurunya mengajak Yang Chen untuk pergi ke pavilion buku suci. Kini mereka berdua sedang terbang menuju ke pavilion itu. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih.